sama kamu. Kamu mau kamu jadi istri, ya, jadi istri terus kamu suruh kerja pagi siang malam. Kerja kamu buat dirimu dan buat suamimu, buat keluarga suamimu dan buat dirimu sendiri dan suamimu leye-leye nonton TV. Gelem gak kon? Saya tuh paling gak seneng like misalnya aku tuh digosip-gosipin sama ibu mertua. Kon gelem kon lek dadi menantu diomongin mbek mertuamu. Gelem gak? Tak kira gelem. Aku pengen ngetakon, wong menantu mana sih, perempuan endi sih sing gelem lek diomongi ambek ibu Di situ tadi ada gosip tentang saya yang katanya saya membongkar aib suami. Maaf ya, saya orangnya tidak suka membongkar aib siapapun. Tapi kalau saya menjawab fakta atas digosipin ini dan itu berarti bukan aib, gitu loh. Saya orangnya seperti ini. Mulut saya memang agak keras. Saya memang orangnya tegas. Tapi saya orangnya nggak bakalan munafik. Kalau saya suka, kalau saya nggak suka sama orang, saya bilang nggak suka. Saya memang kelihatannya judes, tapi hati saya pasti lebih baik daripada orang yang kelihatannya lembut tapi hatinya busuk. Beda loh, orang yang menyebarkan aib dengan orang yang menjawab fakta atas gosip-gosip yang beredar itu berbeda. Gitu. Makanya kalau nggak mau digosipin atau kalau nggak mau digosipin jangan menantu artis, jangan beristri artis. Saya punya keluarga, saya punya orang tua. Jadi kalau kamu ingin jadi suami, siapapun itu suami-suami kamu semuanya, saya yakin istri seluruh dunia pada nggak usah munafik. Kalau kalian tidak dinafkahi, apakah kalian mau bersama? Saya tanya, jangan bilang kenapa baru sekarang dibahas. Saya nggak tahu loh. Kalau saya tahu bahwa saya tidak akan dinafkahi, misalkan kejadian kemarin, saya nggak akan bakalan bersama. Justru saya sabar, saya tetap memberikan kesempatan walaupun 4 tahun gitu loh. Kalau artis nggak digosipin nggak bakal laku, Mas. Artis itu Mas, kalau punya skill laku-laku aja, tanpa pakai gosip-gosip begituan. Yang nggak laku itu apabila artis sensasi. Kalau artis sensasi nggak bakalan laku. Kenapa? Karena tanpa sensasi, gimana orang bisa ngundang dia? Tapi kalau orang itu punya skill, tanpa sensasi orang mau ngundang. Ada nggak artis yang bisa goyang, yang bisa nyanyi dan yang lain-lain? Saya mau tanya, ibaratnya kasarnya seperti itu. Makanya skill tuh nomor 1 di dunia entertain, bukan cari masalah nomor 1. Nomor 1 adalah skill. Kalau skill itu pastinya bisa mengalahkan apapun. Jadi harus mikir, nggak semua artis kalau artis nggak cari sensasi nggak makan. Emang semua artis nggak punya duit? Emang semua artis yang cari sensasi itu emang melarat? Ngono loh. Jadi jangan semua dikit-dikit ala artis kalau nggak cari sensasi nggak makan loh. Kamu pikir dikit-dikit sensasi. Yo, artis tuh sama aja seperti manusia. Artis tuh sama aja seperti manusia yang lain yang punya masalah. Bedanya kalau artis itu sedikit saja diomongi sama orang pasti akan nyampe kemana-mana itu gitu loh. Makanya itu bedanya. Kamu mau nggak posisinya jadi artis? Jangan dikit-dikit Allah Dewi Persik cari sensasi palingan gak laku. Sekarang mau cari apa? Sekarang di Indonesia zaman pandemi kayak gini mau ngapain? Saya mau tanya, mau ngapain Indonesia? Lagi kondisi kayak gini, emang bisa Dewi Persik nyanyi di panggung gede, konser kayak biasanya dengan penonton banyak? Gak iso Mas, gak iso Mbak. Jangan dikit-dikit cari sensasi. Gak perlu Dewi Persik cari sensasi. Saya punya bisnis saya base camp military ada di puncak. Ngapain saya mau cari sensasi? Ngapain? Saya mau tanya, gitu loh. Cuman saya orang paling gak suka ngurusin urusan orang lain. Dan saya paling gak suka apabila saya digosipin atau difitnah. Kalau misalkan saya tidak berbicara tentang faktanya, berarti tandanya kalian jangan gosipin atau yang enggak. Ibaratnya seperti itu. Jadi dia itu di infotainment apa, aku di insert apalah ngomong Dewi Persik bongkar aib gini-gini apaan. Kalau gak mau dibongkar ya jangan ngegosipin orang. Gitu loh, bicara fakta kok dibongkar. Kok jelek amat sih? Nggak apa-apa, jelek kan make upnya. Memang di make up jelek. Kalau aku cantik, kamu nanti bisa terangsang, he bunder. Gitu loh. Jadi yang benar gitu loh. Kalau misalkan kalau nggak mau digosipin, ya jangan ngomongin orang. Gitu
Gitu loh. Kenapa Dewi Persik seperti itu? Dewi Persik mah nggak bakalan nyala-nyala sama orang, nggak bakalan cari masalah sama orang. Kalau orang itu nggak cari masalah sama Dewi Persik. Kalau dibilang istri itu harus patuh sama suami, saya mau tanya suami yang seperti apa? Dalam Al-Quran itu udah jelas suami itu harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri. Kalau suami itu lupa atas tanggung jawabnya, apakah masih patuh sebagai seorang istri? Gak usah munafik. Saya mau tanya, seluruh perempuan di dunia ini mau menikah dengan laki-laki yang tidak menafkahi istri? Saya tanya, ayo yang perempuan-perempuan di sini tanya, jangan munafik, patuh, taat sama suami. Saya mau tanya, mau nggak kamu? Mau nggak hei para istri? Mau nggak? Jangan samain gua sama Nikita, beda. Itu ngomong Nikita, jangan samain. Gua orangnya nggak suka ngomongin tentang siapapun. Tapi kalau misalkan aku dimacem-macemin ngomong tentang yang aneh-aneh tentang diri saya akan beberkan faktanya itu saya. Gitu loh. Istilah kata surga ada di telapak kaki ibu. Saya mau tanya, surga ada di telapak kaki ibu. Maksudnya itu adalah jalannya itu adalah di telapak kaki ibu. Jalannya itu dalam arti kita harus patuh, kita harus taat, kita harus bisa berterima kasih kepada seorang ibu yang sudah melahirkan kita. Kita harus bisa berterima kasih kepada ibu kita yang selama ini merawat kita, mengandung kita selama 9 bulan. Itu benar. Gitu loh. Tapi kalau sama suami, kita tanya, ini sama suami nih ya, sama suami, surga ada di telapak kaki suami. Saya mau tanya, kalau suaminya, misal nih, saya nggak bilang suami saya ya, saya nggak bilang suami saya, suamimu lupa tanggung jawabmu kepada istrinya sendiri, misal suka dugem, suka mabok, pelakor, suka main perempuan, apa kamu masih taat sama suamimu? Tanya aku, hei perempuan-perempuan yang soleha, jangan asal cerewetin gue lo. Gue mau tanya sama lu, kalau lu jadi perempuan yang soleha, misalkan nih, tapi bukan gue bilang bahwa laki gue ya, aku bukan bilang bahwa laki gue ya, gue mau tanya sama lu, kalau pelaki lu ibaratnya kecantol sama perempuan lonte, terus gak nafkain lu misalkan, apa lu masih bertahan? Apa lu masih patuh? Hah? Gue mau tanya nih, sama lu perempuan-perempuan soleha. Kalau gue gak munafik, gue gak mau laki-laki kayak begitu, mending gue tinggalin laki-laki kayak begitu. Udah punya istri cantik, pinter cari duit, ngelayani suami dengan baik, sayang sama keluarga. Tapi kalau masih diomong-omongin, tak ulek me aku kon, tak hajar me aku kon. Kalau aku seperti itu, saya orang Jawa Timur, gitu loh. Saya orang Jawa Timur, jadi saya itu bukan perempuan munafik. Kalau saya sudah sayang sama orang, jangankan ibaratnya duit, nyawa saya bisa kasih. Tapi kalau saya disakiti sama orang, tak habisin sama aku siapapun itu. Sekarang yang saya tanyakan sama semua perempuan yang ada di sini nih, saya tanya sama kamu semua, hei perempuan sing soleha, sing jarene tahu tentang agama Islam, wes gak usah munafik, kon gelem kon. Lek bojomu misalnya gak pernah ngai duit nang kon, terus kon kerja terus bentino pagi sampai siang malam, gelem gak kon? Gak kira gelem. Gak usah munafik kamu ngomong masalah Allah, gak usah munafik. Sabar Mi, sabar disayang Allah. Oh sabar aku 4 tahun, gak popo. Ono wong wedok 4 tahun. Ojo ngomong-ngomong, aku loh seumur 15 tahun gak dinafkahi mbek bojoku ya gak popo, sik ayem-ayem ae soalnya kon goblok makane kon ayem. Lah aku enggak loh, aku ayu. Aku iso golek duit, aku dudu sapi perah. Lah wis aku tuwek apa kon sik gelem merawat aku? Ya ndak mungkin kamu merawat aku. Yang ada kamu malah injek aku dan kamu tinggalin aku. Aku saiki sik cantik, sik sehat aja kamu tidak bisa kasih aku uang walaupun cuma 1.000 rupiah, istilah ini kasarnya lo yo. Mau aku ndak mau, aku ndak apa-apa. Aku mau dibilang aku perempuan gak soleha wis gak apa-apa. Yang penting Allah Maha tahu, aku ndak apa-apa. Aku pingin hidup senang, aku pingin hidup bahagia. Kenapa? Intinya itu orang laki dan suami dan istri itu adalah kembali kepada fitrahnya. Istri itu fitrahnya apa? Seandainya pun istri itu bekerja ya untuk membantu suami, tapi bukan untuk menafkahi suami. Tapi kalau suami bekerja itu wajib hukumnya untuk apa? Untuk menafkahi istri. Harus saya bangga loh dua bojo kayak aku, karena saya itu orangnya tidak pernah menuntut. Dikai syukur, gak dikai gak popo, tapi gak dikai terus sampai petang tahun ku berarti opo. Wajar kalau aku tuh menagih. Istri itu berhak untuk meminta haknya, bukan berarti istri itu tidak
tidak mensyukuri nikmat Allah, ngono loh. Jadi jangan sedikit-sedikit Dewi Persik inilah cari sensasi, Dewi Persik begini mentang-mentang pandemi. Lo kenapa? Kok baru sekarang dibahas? Loh, bukan baru sekarang dibahas, cuma saiki wis meledak, Bu. Bapak, yo Pak, Bu, wis meledak. Makanya dibahas. Saya tuh paling ndak seneng lek misalnya aku tuh digosip-gosipin sama ibu mertua. Kon gelem kon lek dadi menantu diomongin mbek mertuamu, gelem gak? Gak kira gelem. Aku pengen ngetakon, wong menantu mana sih, perempuan endi sih sing gelem lek diomongi sampe ibuke? Kok enak banget gitu loh lek ngomong. Nah, suami harus bisa menafkahi istri, wajib. Dalam Al-Qur'an kamu lihat dong. Gak usah, kenapa baru sekarang sih Dewi Persik itu membahas mengenai itu? Loh, gimana sih? Justru saya itu sudah meledak. Kok dari awal kan pasti sudah komitmen. Komitmen apa? Dalam suami istri yang di Islam itu suami itu wajib menafkahi istrinya. Walaupun cuma setengah 100 ataupun mangan malam tok wis. Dalam seulan ngono loh. Itu wajib hukumnya. Heran like misalnya aku pengen takon, wis ndak usah munafik kamu. Semua perempuan wis ngata-ngatain Dewi Persik. Aku mau tanya sama kamu. Kamu mau jadi istri? Ya, jadi istri terus kamu suruh kerja pagi siang malam. Kerja kamu buat dirimu dan buat suamimu, buat keluarga suamimu dan buat dirimu sendiri dan suamimu leye-leye nonton TV. Gelem gak kon? Takon aku. Ayo patuh dan taat sama suami. Aku mau tanya sama kamu, mau gak kamu? Jangan bilang sekarang bilang gak mau. Kata siapa? Dari dulu saya selalu menerima dia apa adanya. Cuma saya meluruskan, saya hanya meminta hak saya. Karena saya sudah menjalankan hak dan kewajiban saya. Saya cuma meminta hak saya. Itu gak salah, itu bener. Aku pengen takon lek wong wedok iku sabar kaya apa. Gitu loh. Dewi Persik kenapa gak cari pengusaha? Salah kamu. Gak usah saya cari pengusaha. Saya sudah pengusaha, ngapain saya cari pengusaha? Saya bukan perempuan yang malas, saya perempuan pekerja. Saya gak dapat pengusaha, saya sudah pengusaha. Ngapain saya mau cari pengusaha? Kalau kayak gini baru diomong-omongin tentang nafkah. Lalu saya mau tanya balik sama kamu. Kalaupun kamu nikah sama perempuan miskin, kamu tetap harus nafkahi istrimu iku. Iku wajib hukumnya. Gak boleh artis, gak boleh kawin kambe artis. Kambe orang miskin pun, perempuan miskin pun sing cuman rumah gubuk aja, sebagai laki-laki itu harus menafkahi. Ngono loh, itu harus menafkahi. Walaupun cuma 1.000-2.000 rupiah harus menafkahi, wajib hukumnya. Pelacur aja diewek sering kasarnya oleh duit walaupun cuma 1.000. Mosok bojo dewe gak dikei duit, kan itu berarti merendahkan istri namanya. Kenapa dibahas sekarang? Soalnya wes muntap meledak. Selama ini kan udah diem-diem baik, ngono loh. Makanya sing dadi wong wedok, saya mau tanya sama kamu perempuan-perempuan itu. Sudahlah. Kamu tuh sesama perempuan seperti aku, kamu harusnya lebih membela perempuan. Gitu loh. Kenapa aku bisa begini? Karena mamahnya aku ini perempuan yang soleha. Mamaku ki bapakku kate meninggal itu ada di sebelahnya. Yo nyebokin, ya menyayangi, gak pernah menuntut ini dan itu. Itu mamaku. Jadi gak mungkin kalau anaknya itu jauh dari orang tuanya. Aku tuh tipe perempuan yang setia sama bojoku. Dari kalau Dewi Persik doyan kawin, bosenan kambek wong lanang. Emang bojoku sing pertama ya apa sih? Aku mau takon. Bojoku sing pertama kaya ya apa? Bojoku kedua juga kayak apa? Gitu loh. Wajar kalau aku nikah lagi. Emang dari yang pertama sama yang kedua yang menceraikan siapa? Mereka yang menceraikan aku, bukan aku. Aku cuma minta kasih pilihan. Kamu memilih saya, memutuskan saya. Kalau kamu tidak sanggup hidup dengan saya, yo cerekno aku. Lek kon sanggup hidup kambek aku, yo kita bersama. Gitu. Gitu, jangan dikit-dikit. Aku heran sama perempuan sing bukan bela aku malah ngata-ngatain aku. Tuh aku heran. Kok kamu jadi perempuan kok goblok banget sih gitu loh. Jangan goblok-goblok gitu loh. Kamu katanya tahu perempuan soleha. Perempuan soleha kok gak dibaca kamu buku nikahnya. Ingetin suamimu itu harus nafkahi kamu, dosa kalau nggak kamu bisa dapat azab. Iya Jan, aku memang aku lagi maca iblis iki. Jadi iblis aku.
Jangan sampai salah pilih. KDP jangan barang jadikan pelajaran. Oh, saya selalu belajar, jangan salah pilih. Saya mau tanya sama kamu, kalau kamu nggak pernah ya ditipu sama orang, kamu yang namanya jodoh, rezeki, maut itu semuanya itu nggak ada yang tahu. Kita itu hidup harus selalu belajar. Kenapa? Karena saya itu selalu positif sama orang. Terus kalau contoh nih, jangan jauh-jauh deh, nggak usah belajar dari masalah Dewi Persik. Kamu lihat tuh perempuan-perempuan sekarang yang ada di akun-akun gosip itu, yang suaminya punya pelakor, yang suaminya ibaratnya nggak tahu pergi sama pelakor, duitnya dinta nombek pelakor. Aku mau tanya itu bagaimana pertamanya bisa ketemu? Kan itu laki-laki yang soleh, laki-laki yang adem, laki-laki yang ayem. Iya kan? Justru jangan tertipu dengan tampang, jangan tertipu dengan sikap yang ramah tamah, jangan tertipu, gitu loh. Terkadang orang yang kelihatannya galak itu justru orang yang baik. Tapi orang sing kelihatannya klemer-klemer, kalem, tapi seneng ngapek bojone wong. Gitu loh. Apa meneng duwe bojo kaya aku, tak modali. Yang penting orang laki itu mau kerja. Kalau aku tuh mah gitu. Istri soleha itu apabila punya uang banyak, ingat sama keluarga suami. Istri soleha itu apabila punya uang banyak, harus bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Itu istri yang soleha. Tapi bukan menjadi kewajiban. Kalau menjadi kewajiban itu berarti tandanya istri sapi perahan. Itu gitu loh. Kalau sudah punya mantu cantik, sudah punya mantu kaya raya, sudah punya mantu yang sayang sama keluarganya, ojo digosipin ben gak dadi kumat koyo iblis koyo aku.